Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pertemuan pertama kita yaitu IPS pada tema 3, khususnya subtema 1 dan subtema 2. Materinya yaitu pengaruh penemuan baru dalam kehidupan. Silahkan dibuka buku paket dan juga LKS-nya sebagai panduan untuk belajar. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Bisa anak ibu baca sendiri. Nah, kita mulai dari subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia. Yang pertama, penemuan kita bahas yaitu tentang listrik. Peran listrik dalam kehidupan. Kita tahu, Nak, bahwa pada dulu itu para ilmuwan itu berusaha terus untuk menciptakan barang baru atau penemuan baru yang mengubah kehidupan manusia. Salah satu bentuk temuannya adalah listrik. Jadi, dengan ditemukannya listrik ini, maka mempermudah manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Bahkan, sudah ditemukannya beberapa atau berbagai peralatan listrik agar kehidupan manusia menjadi lebih mudah lagi. Apa saja, Bu? Ya, bisa kita lihat sekarang dan kita rasakan. Contohnya, alat untuk memasak. Ada rice cooker, ada blender, ada microwave. Banyaklah peralatan untuk memasak yang menggunakan listrik. Kemudian alat untuk mencuci, ada yang namanya mesin cuci. Menyetrika, sudah ada juga. Kemudian alat-alat lain yang juga sangat membantu pekerjaan kita. Ada yang namanya komputer, laptop, mesin pabrik, handphone. Pokoknya yang berkaitan dengan listrik sekarang ini telah banyak kita rasakan. Dan itu semuanya berkat para penemu. Selain itu, telah ada juga di antara para penemu yang berhasil membawa perubahan besar. Selain listrik tadi itu, ada yang namanya Thomas Alva Edison. Nah, dia ini adalah penemu generator arus listrik searah. Kemudian ada namanya Nikola Tesla, penemu generator listrik bolak-balik. Selain mereka berdua, ada juga penemu lain di bidang listrik. Ada yang namanya Benjamin Franklin, penemu penangkal petir. Alessandro Volta, penemu baterai listrik. Antonio Meucci, penemu telepon listrik. Schuyler Scott-Weller, penemu kipas angin, dan juga Wilhelm Conrad Rontgen, penemu sinar X atau sinar Rontgen. Dan masih banyak nama penemu lainnya, bisa anak ibu baca dari LKS dan juga dari buku paket. Nah, kemudian apa manfaat dari ditemukannya listrik dalam kehidupan kita? Nah, bisa anak ibu lihat penemuan itu. Yang pertama, listrik digunakan untuk penerang. Nah, dengan adanya listrik ini, kita akan merasakan lebih terang karena sudah ada listriknya. Kalau zaman dahulu masih menggunakan lilin atau juga obor. Jadi sekarang sudah lebih mudah. Kemudian listrik digunakan untuk menghidupkan barang elektronik. Jadi barang elektronik itu semua ada namanya mesin cuci, kulkas, setrika, radio, komputer, semuanya itu juga menggunakan listrik. Nah, berikutnya, listrik juga digunakan dalam bidang kesehatan. Nih, apa yang dipakai? Alat ronsen dengan menggunakan sinar X. Listrik juga digunakan untuk transaksi jual beli dengan secara online. Juga menggunakan apa, Nak? Energi listrik.
Kemudian pembayaran melalui ATM juga menggunakan listrik. Jadi semuanya tidak lepas kehidupan kita ini menggunakan listrik. Nah, kemudian di halaman 11 bisa anak ibu lihat di situ ayo berlatih. Bisa anak ibu tulis nama penemu dan juga alat yang ditemukan. Di sini sudah ada contohnya ibu buat. Jadi anak ibu bisa tulis di buku LKS-nya. Bu, nama saya boleh? Boleh. Alat apa yang ditemukan? Belum ada, Bu. Nah, kalau belum ada, jangan tulis dulu. Kita berdoa, berusaha. Semoga di antara anak ibu nanti ada menjadi seorang penemu. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian setelah ditemukannya alat listrik tadi, apakah ada pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat? Ada. Apa saja pengaruhnya? Nah, kita lihat. Yang pertama dalam bidang sosial. Tetapi sebelum ke situ, ada juga dampak negatif dari penemuan alat listrik. Tetapi dampak negatif itu dapat kita kurangi. Bagaimana caranya? Dengan melalui peran orang tua, masyarakat sekitar maupun pemerintah. Jadi orang tua bijaksana dalam mengingatkan anaknya, memantau anak ibu semuanya dalam menggunakan alat-alat elektronik. Nah, sebelum ditemukannya listrik, dalam bidang sosial, apabila terdapat informasi yang perlu disampaikan kepada warga, misalnya ada salah satu anggota warga yang meninggal. Kalau dahulu itu berkeliling memberitahukan ke rumah-rumah warga. Nah, sedangkan sekarang setelah ditemukan, tidak perlu seperti itu. Cukup memberikan pemberitahuan informasi penting dengan menggunakan speaker. Kalau kita lihat ya, di masjid kadang diumumkan, atau melalui dari grup WA, dari televisi, dari radio. Oke? Berikutnya. Nah, ini masih ada bisa Nek baca dalam sosial. Dalam bidang ekonomi, bisa juga dibaca di sini. Kalau dulu jualan itu para penjual, para pedagang, kalau tidak habis, maka barang dagangannya akan busuk. Kalau sekarang, kalau jualannya tidak habis, bisa dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Nah, dulu kalau mau jualan, si pembeli dan si penjual harus ketemu langsung di tempat penjualan barang. Nah, kalau sekarang tidak mesti bertemu, cukup menggunakan smartphone yang ada jaringan internetnya atau beli secara online. Jadi, dalam bidang ekonomi sangat banyak manfaatnya, Dalam bidang pendidikan, kalau dulu mau belajar itu pada malam hari haruslah pakai lilin. Nah, kalau sudah pakai lilin itu kan lama ya, ya. Nah, kalau udah pakai lilin, pasti matanya mudah lelah. Sekarang kita memperoleh penerangan yang cukup dari lampu. Itu yang kita rasakan. Kemudian, kalau pada dulu sebelum ada listrik, ilmu atau sumber pelajaran itu hanya dari koran dan dari majalah. Kalau sekarang dengan adanya listrik, kita bisa melihat dari media elektronik. Apa itu, Bu? Dari handphone, televisi, radio, bisa kita lihat ilmu pengetahuan atau kita cari. Dalam bidang budaya, nah, dulu dimainkan tanpa menggunakan listrik. Kalau sekarang sudah menggunakan listrik. Itu kalau ada konser, itu kan udah menggunakan listrik ya, ya. Gitarnya listrik. Kemudian dulu sebelum adanya pertukaran budaya terbatas, hanya yang dekat-dekat saja. Kalau sekarang kita bisa gampang mencarinya. Kita mau lihat budaya. Misalnya kita mau lihat budaya di Sumatera. Kita tidak mesti pergi ke Sumatera. Cukup melihat dari alat bantu berupa smartphone atau komputer. Kemudian
penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Apa itu perubahan? Perubahan sosial itu perubahan sosial itu meliputi perilaku, sikap nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Jadi dari dulu yang kehidupan tradisional menuju kehidupan yang modern gitu. Jadi dari kehidupan tidak ada listrik menjadi ada listrik. Nah, kemudian dalam bidang komunikasi. Nah, kalau dulu itu mau ketemu dengan seseorang, kita itu harus pergi ke rumahnya. Nah, kalau sekarang kita cukup menggunakan telepon atau smartphone. Kalau dulu itu hanya bisa mendengar suaranya. Sekarang suara dan wajah bisa dilihat langsung pada jam yang sama. Nah, itulah dia salah satu pengaruhnya dalam bidang komunikasi. Kemudian bidang transportasi. Dulu kalau mau pergi ke rumah saudara, jauh-jauh dulu bisa 1 hari perjalanan. Nah, kalau sekarang kita mau ke suatu daerah gampang. Bagaimana, Bu? Transportasinya sudah ada mobil, motor, bus, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Jadi, dengan adanya perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah modern sesuai tuntutan zaman. Jadi, semuanya menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Nah, pengaruh transportasi tadi, ini gambar pesawat ya. Siapa yang sudah pernah naik pesawat? Hampir semuanya sudah enak ya. Jadi, dengan adanya transportasi seperti ini memudahkan kita untuk bepergian ke daerah yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Sekarang waktunya hanya singkat. Sekarang waktunya cepat. Tidak lama seperti dahulu. Termasuk pengiriman barang. Nah, pengiriman barang dilihat. Nah, kalau kita mau mengirim barang bisa lebih cepat. Kenapa? Tidak melalui yang lain, bisa melalui ini ada mobil mengangkut barang. Nah, kita masuk kepada subtema 2 yaitu penemuan dan manfaatnya. Salah satu penemuannya lain adalah televisi. Siapa penemu televisi? Iya, John Logie Baird. Susah bilangnya nak ya. Nah, jadi ini adalah orang yang menemukan televisi. Televisi buatan John Logie Baird. Nah, jadi dengan adanya ini sangat banyak manfaatnya kita rasakan ya nak ya. Namun selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Apa itu? Nih, bisa menyebabkan kerusakan mata jika terlalu sering dan jarak dekat menonton televisi. Bahkan juga mengganggu jam pelajar anak karena lebih sering menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Nah, tetapi kalau itu bisa diatasi, bagaimana caranya? Mungkin bisa dibantu oleh orang tua di rumah. Diingatkan, kemudian untuk menonton itu ada jaraknya, batas menonton juga ada, seberapa sering menonton juga ada. Nah, kemudian dampak perkembangan teknologi pada bidang iptek. Salah satunya adalah komputer. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan ditemukannya komputer, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, bidang sosial. Jadi, berkomunikasi jarak jauh juga sebagai sumber informasi jika terhubung dengan jaringan internet. Jadi, sebagai contoh, seperti sekarang ini, dengan cara belajar bisa menggunakan komputer, laptop. Yang kedua, bidang ekonomi. Komputer digunakan sebagai tempat memasang iklan dan menjual produk secara online jika terhubung dengan jaringan internet.
Nah, ini pasti sudah kita rasakan ya nak ya. Belanja tidak mesti keluar dari rumah. Kita cukup dari bantuan komputer atau juga smartphone yang ada jaringan internetnya. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, komputer digunakan untuk proses belajar mengajar di kelas. Bidang budaya juga ada untuk menyebarluaskan budaya lokal dan mencari informasi tentang budaya lain. Kemudian komputer juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Bisa Anak Ibu baca sendiri nanti ya di LKS-nya ada 1 sampai 7 manfaatnya. Juga ada dampak negatifnya. Lihatnya. Dapat merusak mata, membuat orang menjadi malas karena terlalu sering bermain game di komputer. Kemudian banyak penipuan. Jadi ini agar bisa kita hindari, berarti pandai-pandailah untuk menggunakan komputer atau alat elektronik. Siapa sih penemu komputer? Nah, ini dia. Charles Babbage. Namanya keren ya nak ya. Ini adalah penemu komputer atau dijuluki dengan Bapak Komputer pada tahun 1820. Nah, komputer ditemukan pertama kali bukan seperti yang sekarang ini. Bisa Ibu lihat. Nih, proses penemuan komputer. Ini nomor 1. Nih, pertama kali ditemukan pada tahun 1821. Awalnya komputer ini dibuat untuk memudahkan berhitung. Di sini bisa Ibu lihat di sini. Awalnya digunakan untuk ini, kalkulator otomatis. Awalnya dari situ. Kemudian 1939 komputer listrik dibuat. Ini dia. Nah, tahun ini ada urutannya semua. Nah, pada tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard atau mouse. Jadi inilah dia. Dan jadilah yang seperti sekarang ini. Ini dia. Bahkan sudah berkembang lagi. Ada yang lebih keren lagi model komputernya. Nah, jadi pengaruh komputer dalam pendidikan tadi apa? Sangat banyak ya nak ya. Ini gambar komputernya. Komputer yang sekarang ini yang canggih ini ya. Yang sudah canggih. Ini tadi penemunya Charles Babbage. Nah, apa saja manfaatnya? Dalam bidang pendidikan, yaitu kegiatan belajar di kelas dengan sarana terbatas. Siswa hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari buku. Itu dulu. Namun sekarang, setelah adanya komputer, nah, ada beberapa di sekolah menggunakan laboratorium komputer dengan ada jaringan internetnya. Jadi dengan keberadaan komputer ini dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi seperti yang kita rasakan ini dalam masa pandemi corona, kita juga belajarnya dengan cara online. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tetapi kita berusaha tetap ada yang namanya belajar. Jadi ilmu yang anak ibu peroleh tidak hanya cukup dari ibu. Bisa anak ibu baca dari mana? Dari buku paket, dari LKS, dari internet, dari komputer, laptop yang punya handphone. Yang jelas sumber ilmunya itu ada dan anak ibu ada kemauan. Nah, jadi anak ibu semuanya jangan ada alasan bahwa tidak bisa untuk belajar. Yang ada itu adalah malas. Lawan malas adalah rajin. Ada nggak Bu obat malas? Ada. Apa? Rajin. Jadi anak ibu harus rajin belajar, rajin membaca buku. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat pemahaman anak ibu dalam memahami materi ini, nah anak ibu kerjakan tugas mandirinya ya. Nah, untuk ini tugas mandirinya dilaksanakan secara online. Karena dia biar soalnya nanti kan ada 20 soal nak. Jadi ada 20 soal. Soal itu ibu ambil dari LKS tema 3, subtema 1 dan 2. Jadi link dan token tugasnya ibu bagikan di grup. Kemudian setelah dikerjakan secara online kan nanti nilainya keluar nak.
Nah, pindahkan nilai tugas itu ke LKS anak ibu. Jadi soalnya itu ibu ambil dari LKS halaman 32 dan juga halaman 62. Jadi halaman 32 dan 62 itu ibu ketik, ibu buat dari Google Form. Jadi nanti kalau udah selesai, anak ibu pindahkan jawabannya, anak ibu silang di LKS itu agar ada pertinggal. Nanti ketika kita ujian atau ulangan sudah ada bahan pelajaran anak ibu. Kemudian batas mengerjakan ini sampai jam 10 malam. Lewat dari batas itu, linknya otomatis tertutup ya nak ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf dalam hal penyampaian kurang tepat. Kita tutup materi belajar kita dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.